Ada cushion, ada foundation. Ini powder foundation 25.500. Terlalu kuning kan memang. Halus banget dipegangnya kayak memang micro powder disapu. Kemarin make up lebaran udah. Terus nge-spill lip pen yang tahan lama buat makan makanan lebaran juga udah. Nah, sekarang ini yang juga banyak di request sama kalian semua Jamet Squadnya Bude dan ponakan-ponakan online Bude sekalian. Banyak yang request untuk aku nge-spill complexion yang tahan lama, tahan banting. Aku udah misahin complexion terbaikku yang kira-kira ini tuh bakalan aku rekomendasiin ke kalian karena menurutku ini lumayan awet dan tahan lama dan tentunya sawo matang approve. Jadi tanpa panjang lebar lagi, mari aku spill satu persatu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Tas. Aku sengaja bare face-an karena bakalan aku apply produknya satu persatu ya di kulitku. Ya udahlah, kita lipenan dulu. Ini aku pakai Something Forever Stay Comfort Lip Glaze. BTW ini aku pakai shade 08 Naughty. Katanya shade barunya ada juga yang masuk di sawo matang. Cuma ya itu, belum sempet nyobain. Nanti kalau misalnya udah nyobain, tenang, aku pastinya akan spill ke kalian. Tapi pastiin kalian udah follow TikTokku, Instagramku, dan biasanya sih aku juga bakalan tetap spill di YouTube Shorts dan juga Shopee Video. Semuanya aja tuh. Sebelumnya aku tetap harus nginfoin dulu kalau warna kulitku itu neutral warm, sawo matang, cerah ya. Dan kondisi kulitku itu saat ini saat sedang menyusui bener-bener dry, sensitif, parah. Ya udah lanjut, yang pertama ini yang paling ringan dan menurutku ini paling oke di kulit yang kering dan lumayan tahan lama even tanpa primer. Masih menjadi produk complexion terbaik dari Luxe Crime. Luxe Crime Perfecting Hydrolyte Skin Tint. Ini harganya aku cek 122.000 ya. Saat ini udah ada 9 shades. Kalau untuk SPF-nya ini 35, PA-nya 4+, dia dermatologically tested dan cocok banget buat sensitive skin friendly. Nggak ada oksidasi, nggak ada peeling. Dan ini hitungannya light to medium coverage, ringan banget. Aku pakai shade W02. Teksturnya secair ini, tuh. Ini udah pernah aku review juga, tapi just to make sure, aku info lagi ke kalian. Warnanya memang warm banget, tapi pas di blend lihat nyatu banget kan. Kayak pakai nggak sih? Ini salah satu skin tint yang aku pakai single. Nggak perlu aku mix sama shade lain karena shade W02 ini match di aku. Aku udah pernah tes ketahanan juga. Untuk pemakaian lebih dari 8 jam di tempat yang panas, lembab dan dingin, ini minim nge-crack. Terus afternya tuh jadi kayak lebih nyatu di kulit dan glowingnya makin keluar tapi nggak lengket gitu. Karena dia ringan banget sih, rasanya tuh kayak nggak pakai jujur. Berikutnya untuk foundation yang banyak difavoritin orang-orang karena dia ini murah banget. OMG Coverlast Liquid Foundation. Aku pakai shade 41W. Pilihan shadesnya tuh ada 7. Harganya parah sih, murah banget, 25.500. Nah, untuk shadesnya tuh ada yang baru, shade 10N dan 20N. Aku pakai shade 41W. Jujur ini agak kuning sebenarnya. Nih, cushionnya tuh bagus ya. Tapi aku prefer, nggak tahu kenapa lebih suka untuk foundationnya sih. Karena mungkin dia teksturnya tuh lebih, untuk ngeblendnya tuh lebih enak gitu kalau untuk foundationnya. Tuh, dia agak terlalu kuning kan memang. Kalau cushion itu sebenarnya juga oke, tapi nggak tahu kenapa untuk foundationnya aku ngerasa shade 41W ini nggak terlalu sekuning si cushionnya. Tapi tolong ingatkan aku lagi semisal aku salah ya. Nggak seglow si skin tintnya Luxe Crime tadi memang, karena dia ini emang finishnya itu lebih ke semi matte menurutku. Tapi untuk klaimnya sendiri katanya dia ini flawless finish. Dia ada SPF-nya 20, PA-nya double plus. Terus ada kandungan ceramide-nya. Tapi untuk kandungan lainnya nggak terlalu di highlight karena menurutku memang dia ini ringan banget tapi semi matte. Makanya aku suka banget sama foundation ini ketimbang cushionnya karena lebih ringan rasanya saat dipakai. Dan catatan untuk kulit yang kering sebaiknya dihindari
pemakaian produknya di area yang gampang cracking, karena jujur ini jadinya matte banget nanti lama-kelamaan di kulit yang kering. Kalau oil control jangan ditanya, memang untuk 25.000 ini sih oke banget ya. Menurutku ini salah satu complexion yang oke banget sih dipakai buat lebaran. Dia ini tahan lama, aku setuju, dan minim oksidasi. Jadi menurutku tetap pakai shade yang match. Untuk ukuran complexion 20 ribuan sih OMG juara ya. Berikutnya kita ke cushion, Wardah Color Fit Cushion. Dan untuk harganya nih, nah pilihan shades-nya itu ada 8. Dia ini seamless, for blurred skin, high coverage. Ini tuh coveragenya di atasnya si cushion yang warna beige-nya itu. Terus dia mattifying ya, matte finish. Dan ada kandungan nano hyaluron sama sika yang buat ngekalming kulit yang berjerawat. Ada SPF 50, PA-nya 4+. Non-comedogenic, non-acnegenic. Aku pakai shade 42N. Ini karena dia mattifying, di kulitku yang kering tentu ada crackingnya, tapi biasanya aku akalin kayak OMG. Jadi pakainya tuh di tengahnya dulu, di tap-tap. Nanti sisa dari puffnya itu baru dibaurin di area sisa yang gampang nge-crack. Jadi pokoknya area yang gampang nge-crack kayak smiling line, under eye itu memang baiknya dihindari untuk pemakaian produk bertumpuk. Shade 42N. Parah, emang match banget. Kayak pakai nggak pakai. Terus dia buildable coverage ya. Jadi kalau misalnya kayak gini nih ada dark spot gitu, butuh beberapa kali di tap buat ngecover ketidaksempurnaan di wajah. Untuk cushionnya Wardah Color Fit menurutku hingga detik ini belum ada yang bisa nyaingin dia sih, nomor 1 di hatiku. Ini tuh juga minim oksidasi, jadi pastiin pakai shade yang match. Tapi di kulit yang kering kalau dipakai lama tuh tetap masih ada flawlessnya gitu loh, masih ada tuh. Dia matte tapi nggak deadlock matte, tapi tahan lama. Oke banget. Dan tampilan pori yang nongol itu bisa tercover karena ada soft blurred effect-nya tanpa ninggalin muka milenium. Dan SPF-nya juga lumayan tinggi. Kalau mau foto pakai flash pun tetap aman. Bagus banget sih. Kasih tau aku, ada juga nggak sih yang favoritin Color Fit Wardah Cloud Cushion ini juga? Kasih tau aku di kolom komen di bawah ya. Kita beralih ke powdernya. Ini juga banyak banget di request ya. Oke, yang pertama ada Dream Setter Airbrush Setting Powder Studio Tropic. Dia nih ada 4 shades, ada translucent, ada neutral, ada cool. Dan untuk harganya nih segini, 153 ribuan, 150 ribuan. Si setting powder ini teksturnya tuh buttery lembut dan hasilnya itu lebih kayak airbrush finish, bikin makeupnya lebih tahan lama. Dan formulanya itu 0% talc. Jadi tampilan kulitnya itu halus tapi nggak kering, nggak yang deadlock matte, tapi nggak dempul dan nggak cakey. Yang aku suka tuh shade-nya itu ada yang nyamain undertone. Jadi aku sukanya yang shade ini, neutral tentu. Nih, kayak gini. Dan untuk puffnya pun dia tuh tipis gitu dan bagus. Nih ya. Tuh, warnanya kayak gini. Kalau di tangan kayak gini. Tapi saat di blend, hasilnya ya nggak kelihatan. Sebenarnya kayak translucent. Tapi somehow aku ngerasa powder ini tuh bisa ngasih efek mencerahkan kulit. Jadi aku sukanya pakainya itu di area yang sini nih. Tuh kalau diterangin tuh jadinya kayak gini. Oke, nih aku contohin ya. Paham nggak sih maksudnya menerangkan kulit? Ini yang udah pakai, ini yang belum pakai, jadi lebih cerah sedikit kan? Dan jadinya tuh halus banget. Tentu dia bisa menahan minyak berlebih di wajah. Terus ringan dan enggak cakey. Biasanya juga aku pakai powder ini tuh untuk nge-retouch makeup. Misalnya ada yang cracking gitu ya, aku tinggal pakai terus di blend aja gitu buat nutup si area yang cracking itu. Aku paham sih kenapa banyak yang favoritin setting powder ini, karena emang pertama packagingnya tipis, warnanya tinggal disesuaikan aja sama yang dimau. Dan kalau misalnya kalian suka makeup yang terlihat lebih cerah di beberapa area titik wajah, wajib banget beli ini. Berikutnya yang jadi favorit mamiku. Dia bilang nih pas aku kasih powdernya yang satu ini ya, yang bakalan aku spill, dia bilang, oh ternyata tuh nggak semua bedak smudge dipakai olahraga ya. Kalau pakai bedak lain suka kayak nongol-nongol gitu loh, bintik-bintik di hidung gitu. Ternyata pakai powdernya Something enggak dong. Memang dia ini udah pernah hit pan sekali dan ini
adalah repurchase keduaku dari pertama launching. Something Copy Paste Cover Blur Powder Foundation. Aku pakai yang shade N03 Alter. Ya Allah, kotor banget packagingnya. Terus dia nih di dalamnya ada sponge-nya dan dia tuh dual sided gitu. Ini juga udah kotor. Ini harus aku cuci sih seharusnya. Dia zero cakey, zero cracking, dan zero pores. Jadi bikin tampilan pori tuh langsung ketutup. Seamless, terus kelihatan kayak nggak pakai produk, dan soft touch finish. Pilihan shadesnya, waduh banyak banget. Ada berapa ya ini ya? Ada 14 shades. Nih warnanya kayak gini di kulitku. Tuh, match banget. Tuh, kita cobain pakai di sisi sebelah kiri. Nggak kelihatan. Hampir saja aku hilaf. Kalau lagi males ya cushionan, ya udah nggak sih pakai powder aja. Kelihatan ya pakai powdernya halus banget. Nih tuh halus banget dan kulitnya langsung cerah. N03 tuh emang match banget sih di aku. Walaupun sebenarnya agak sedikit lebih terang sedikit, tapi aku suka banget. Aduh, halus banget dipegangnya, kayak licin. Ini untuk ketahanannya, katanya sih tahan hingga 24 jam. Tapi aku nggak yakin sih ada yang make upan 24 jam ya. Dan ini tuh salah satu powder yang aku pakai buat netralin warna complexion yang misalnya ada keterangan di aku, ataupun warnanya tuh nggak match, agak hijau gitu. Nah biasanya aku pakai powder ini buat netralin lagi warnanya, lebih bikin match lagi sama warna kulitku. HD seamlessnya dapet sih, terus flawlessnya juga dapet, mulus banget tuh, waterproof dan smudge proof. Jadi ini powder tuh memang wow, best buy aku sih. Repurchase apa enggak? Tentu, karena aku love banget sama powder ini. Oke, terakhir adalah Lux Crime Filter Skin Blurring Setting Powder. Tapi dia ini translucent dan tipenya dia loose powder ya. Ada 3 shades, ada translucent light, translucent medium, dan translucent deep. Yang medium itu agak sedikit keputihan ya di aku, jadi aku kayaknya lebih cocok yang deep. Dan untuk harganya nih, tuh harganya. Again, kalau misalnya Lux Crime jangan lupa cari di websitenya karena biasanya harganya lebih murah jauh. Terus ini katanya all day flawless, waterproof, no flashback, instant blur finish, dan long lasting oil control. Ini tuh teksturnya micro powder. Kita buka ya. Nih di dalamnya ada puffnya kayak gini tuh. Partikelnya. Tuh halus banget ya dia. Memang micro powder. Nah, ini dia produknya. Saat di blend dia halus banget. Menurutku ini juga oke banget buat nge-baking ya. Aku pakai di kulit yang belum pakai powder ya. Enaknya sih di tap-tap gini, terus didiemin dulu sebentaran. Baru setelah itu pakai kuas disapu. Jadi halus banget ya kan. Dia ini emang tujuannya adalah untuk menahan minyak di kulit, bikin tampilan makeupnya tuh lebih mattifying dan lebih tahan lama. Kelebihannya pas di foto dia nggak flashback. Bonusnya adalah saat lebaran pakai ini walaupun keringetan. Taulah kalau misalnya kumpul-kumpul lebaran tuh banyak banget orang suka bikin lembab. Aku gerahan ya orangnya. Dan makeupnya tuh tetap awet gitu loh ya walaupun keringetan. Wow, jadi nih kita lebaran dengan makeup yang on seharian, tahan lama, nggak nge-crack karena sudah mendapatkan tips dari video Bude ini. Nih, produk-produknya sudah bisa kalian beli dan linknya udah aku insert di video ini. Hopefully ya, semoga aku nggak ke-skip. Harap maklum ya karena mengerjakan semuanya sendiri. Jadi ya udah paham aja lah ya. Tapi semoga video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian dan request kalian nih yang udah request puas ya nonton video ini. Ya udah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!